Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan malam dimanapun teman-teman berada. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Virus Jadi Akhir. Saya merupakan mahasiswa S1 Budidaya Perikanan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara budidaya dan skill up kopi Poda sebagai materi sebagai tugas perkuliahan sebagai tugas mata kuliah budidaya pakan alami. Oke, jadi apa itu Copepoda? Copepoda merupakan organisme kecil dari subkelas Crustacea dan kelas Maxillopoda yang hidup di perairan laut dan tawar, baik sebagai zooplankton bebas maupun sebagai parasit. Mereka memiliki peran penting dalam jaring-jaring makanan akuatik, terutama sebagai konsumen primer atau pemakan fitoplankton, dan sebagai pakan utama bagi larva udang, larva ikan, dan larva hewan laut lainnya. Untuk klasifikasi Copepoda sendiri, Copepoda berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, dan kelas Maxillopoda, subkelas Copepoda. Ordo ada dari Salanoida, Cycloopoida, Harpacticoida, dan Monstriloida. Untuk spesiesnya ada banyak sekali ya teman-teman. Next. Untuk habitat kota sendiri dapat kita cerna dari grafik ini pada pada stasiun pengamatan nomor 29 itu ditemukan Copepoda dalam jumlah paling banyak, yaitu untuk Copepoda dewasa ditemukan sekitar 17 individu per liter. Untuk Copepoda pada usia Nopi ditemukan sekitar 9 ah, 8 8 individu per liter, 8 sampai 9 nih. Lanjut, jadi eh, pada stasiun pengamatan nomor 29 tadi kan ditemukan Copepoda paling banyak. Jadi dapat kita simpulkan di stasiun pengamatan nomor 29 memiliki kondisi perairan yang optimal untuk hidup Copepoda sendiri. Jadi untuk itu maka dapat kita lihat kembali ke tabel ini. Jadi pada stasiun pengamatan ke 29 tadi memiliki parameter sebagai berikut, yaitu kedalaman sekitar 8,3 meter. Untuk selanjutnya ada kecerahan air sekitar 3 meter. Terus ada temperatur suhu 29 derajat Celcius. Lalu untuk salinitas berada di 33 ppt. Lalu di tabel kedua ada parameter kimia pada stasiun pengamatan nomor 29 terdapat beberapa parameter kimia yang diukur itu teman-teman. Jadi di situ ada pH, pH optimal untuk hidup Copepoda yaitu 83, untuk PO4 ada 0,042, NH3 ada 0,013, NO2 ada sekitar 0,009, NO3 sekitar 0,034, dan PSS-nya pada pada kadar 0,035. Selanjutnya untuk morfologi dari Copepoda sendiri, Copepoda terdiri dari beberapa bagian tubuh, yaitu pertama ada cephalosome atau bisa disebut sebagai bagian kepala. Fungsi bagian kepala tersebut sebagai tempat untuk menampung organ sensorik dan mulut. Ciri khas yaitu terdapat mata tunggal nucleus di bagian tengah yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Yang kedua ada first antena, yaitu antena pertama. Fungsi fungsi antena pertama tersebut sebagai organ sensorik utama untuk merasakan lingkungan dan
keseimbangan dalam air. Untuk cirinya biasa biasanya panjang dan mencolok. Pada jantan digunakan untuk menangkap betina saat musim kawin. Lalu ada second antena atau antena kedua, fungsinya untuk membantu dalam berenang dan berperan sebagai alat sensorik tambahan. Selanjutnya ada mandibel, maksila, dan maksilipet. Fungsi organ tubuh tersebut yaitu sebagai mulut yang digunakan untuk menangkap, menggiling, dan memindahkan makanan ke alat yang berada di depan mulut yang digunakan untuk menangkap, menggiling, dan memindahkan makanan ke mulut. Cirinya efektif untuk makanan kecil seperti fitoplankton. Lalu yang terakhir ada metasom, bagian badan tengah. Fungsi Fungsinya tempat menempel 5 pasang kaki renang atau swimming leg yang digunakan untuk berenang secara aktif. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi ini cephalosome bagian kepala tadi. Ini untuk um, Nauplius eye-nya ada di tengah kepala. Lalu ini metasom. Metasom sebagai tempat untuk beradanya 5 pasang kaki renang. Nah, selanjutnya ada 5 pasang kaki renang yang terletak di metasom. Nah, fungsinya alat utama untuk mobilitas. Kuda itu termasuk eh, perenang aktif, terutama pada jenis kelanoid. Lalu terakhir bagian belakang tubuh atau bisa disebut urusom. Jadi pada urusom ini mengandung segmen genital dan segmentasi anal. Cirinya biasanya lebih sempit dari bagian tengah tubuh. Lalu ada genital segmen yang berada pada urosom. Fungsi genital segmen tersendiri adalah untuk tempat keluarnya telur dan sebagai alat reproduksi. Pada betina, pada betina genital segmen betina sering ditemukan, ya tidak sering sih, pada genital segmen betina ditemukan kantung telur. Lalu untuk anal segmen fungsinya untuk tempat keluar eh, limbah tubuh sisa metabolisme. Lalu ada kaudal ramus dan burkal rami. Fungsinya untuk struktur seperti ekor yang membantu dalam menjaga arah dan stabilitas saat berenang. Selanjutnya, siklus hidup dari koewpot sendiri. Yang pertama ada fase telur. Yang kedua ada fase naupli. Nah, fase naupli ini dibagi menjadi 3 tahap ya teman-teman. Apa sih yang menjadi perbedaan setiap tahap pada fase naupli sendiri? Jadi pada fase naupli naupli satu tahap yaitu naupli satu itu merupakan tahap paling awal setelah menetas. Jadi pada naupli satu ukurannya itu masih sangat kecil, tidak lebih dari 100 mikron dan bentuknya itu masih belum jelas, belum bersegmen, masih berbentuk oval atau bulat. Nah, pada naupli satu itu terdiri dari 3 pasang anggota tubuh, yaitu antena pertama, antena kedua, dan mandibula. Lalu pada fase naupli itu tidak memiliki mata kompleks ya, atau hanya memiliki nauplis eyes yang tadi hanya terletak di tengah kepala. Terus untuk tahap satu nauplis ini dia masih terbatas untuk pergerakannya. Selanjutnya untuk fase nauplis tahap 2, personal please tahap 2 itu ukurannya mulai sedikit lebih besar dari tahap satu. Lalu dia lebih aktif bergerak, tapi anggota tubuhnya masih terdiri dari 3 pasang yang saya sebutkan. Lalu untuk sistem pencernaannya sudah mulai terbentuk pada tahap 2. Selanjutnya naupli tahap 3. Nah, di tahap 3 ini organ organ tubuh mulai berkembang secara kompleks. Lalu makanan lebih efisien dicerna pada tahap 3. Karena apa? Karena pada tahap 3 ini sistem pencernaan kopepod sudah mulai terbentuk secara kompleks tersebut. Lalu untuk kemampuan berenangnya semakin meningkat, semakin lincah. Nah, setelah
fase naupli, masuk ke fase juvenil. Nah, pada fase juvenil ini sering digunakan pada eh, uji toxicity. Lalu yang keempat, fase dewasa atau adult. Nah, untuk peran Copepoda sendiri, sumber yang pertama ada sumber nutrisi alami. Yang kedua ada pengatur populasi plankton berbahaya. Yang ketiga, indikator kualitas air. Nah, yang keempat ada pengurai dalam siklus nutrisi. Yang kelima ada migrasi vertikal harian. Yang keenam, peran dalam jaring makanan laut seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketujuh ada adaptasi reproduksi. Nah, untuk cara budidaya kopepot nih. Jadi pertama kita bisa menyiapkan wadah dan media yang akan digunakan. Untuk skala yang cukup besar, kita bisa menggunakan bak fiber berukuran 100 liter. Nah, bak, bak fiber tersebut diisi dengan air laut yang bersalinitas kurang lebih 30 ppt yang telah disaring dengan saringan 50 mikron. Nah, teman-teman tahu nggak apa tujuan disaring? Jadi tujuan disaring dengan saringan 50 mikron itu mencegah adanya eh, organisme lain yang dia kemungkinan akan menyerang eh, menyerang Kopepot, contohnya rotivera. Lalu yang ketiga, air diendapkan selama 24 jam sebelum digunakan. Nah, pada masa pengendapan ini kita dapat melakukan sterilisasi menggunakan UV ya. Tujuannya untuk biar lebih steril dan menghindari patogen-patogen yang terdapat pada air laut. Selanjutnya, pemberian pupuk. Dosis pupuk organik sebanyak 0,5 gram per liter dan dosis pupuk anorganik sebanyak 0,3 gram per liter. Setelahnya, setelah pemberian pupuk ada inokulasi fitoplankton. Nah, setelah pemupukan ditambahkan Phytokeros SP sebanyak 30 30% dari volume total air. Tujuan Nah, fitoplankton ditumbuhkan selama 2 hari hingga air berubah warna hijau kecoklatan, menandakan fitoplankton tumbuh optimal. Jadi, mengapa ditumbuhkan fitoplankton pada media budidaya Kopepot? Jadi, tujuan ditumbuhkannya fitoplankton pada media Kopepot itu dia berperan sebagai pakan alami untuk Copepoda itu sendiri. Selanjutnya ada proses inokulasi Kopepot. Jadi setelah fitoplankton itu terlihat tumbuh, kita bisa menambahkan Copepoda sebanyak 1.000 individu per liter. Nah, pada inokulasi Kopepot ini kita harus memastikan kualitas lingkungan dengan aerasi. Selanjutnya, untuk proses pemeliharaan. Jadi pada proses pemeliharaan kita harus eh, rutin untuk mengecek kualitas air. Nah, pada nilai optimalnya untuk suhu berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius, pH 7,5 sampai 8,5, dan salinitas 30 sampai 32. Harusnya ini bisa 29 sampai 32 kalau berdasarkan grafik yang di depan tadi. Selanjutnya, untuk pada progres pemeliharaan, kita harus menambahkan pupuk setiap 3 hari untuk menjaga pertumbuhan fitoplankton. Lalu, jika air berkurang karena evaporasi atau rembes, kita bisa menambahkan air, tapi tidak disarankan untuk melakukan pergantian total air. Selanjutnya, untuk panen, Poda dapat dipanen setelah hari ke-6 ketika populasi mencapai puncaknya. Panen dilakukan dengan cara menyaring menggunakan planktonet berukuran 50 mikron. Selanjutnya untuk pemanfaatan dalam aquaculture. Jadi bisa kita lihat teman-teman pemanfaatan dalam aquaculture.
yaitu Kupepoda menjadi bisnis pakan ikan kerapu. Jadi ini di tabel pertama ada perbandingan pemberian pakan alami, yaitu perlakuan A itu pakan alami rotivora ditambah artemia. Perlakuan B yaitu pakan alami rotifer ditambah Copepod spesies Oitona. Pakan C pakan alami rotifor ditambah dengan Copepod ditambah artemia. Perlakuan D yaitu pakan alami rotifer ditambah Cyclops Ace. Jadi hasil yang ditentukan pada akhir pengujian ini survival rate paling tinggi itu ditunjukkan pada pada kombinasi pakan rotifer dan artemia. Tapi yang kedua dan ketiga, tapi yang kedua itu ada pakan alami Cyclops Ace, yang ketiga ada pakan alami rotifor plus Copepod, yang keempat ada rotifor plus Copepod. Jadi di sini tuh nilai survival rate um, larva ikan kerapu yang diberi pakan pakan kombinasi menggunakan Copepod itu tidak paling tinggi tapi juga tidak paling rendah. Jadi bisa dibilang tuh nilai normal. Selanjutnya ini eh, tabel tabel kedua di sini menunjukkan spesies kadar kadar nutrisi, kadar air, kadar abu dan protein supaya beberapa spesies Copepod. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, lalu untuk di sini tadi untuk lanjutan tabel di sini. Nah, walaupun di sini survival rate paling tinggi itu pakan alami dan rotifer, di tabel ini dijelaskan, dipaparkan bahwa perlakuan B yaitu kombinasi rotifer dan Copepod itu memiliki kadar protein yang paling tinggi. Selain itu, dia juga memiliki asam amino yang komplit, yang lengkap. Jadi kadar protein untuk kombinasi pakan rotifer dan Copepod itu sekitar 11,56. Jadi dia paling tinggi kadar proteinnya. Jadi untuk selanjutnya pemanfaatan ini di luar aquaculture ya untuk memanfaatkan pitosan pada Copepod ini bisa bisa sering dimanfaatkan pada dunia medis seperti untuk antioksidan lah atau lain sebagainya. Nah, masuki tantangan dalam budidaya. Tantangan dalam budidaya sendiri ada empat ya teman-teman. Yang pertama itu ada infeksi parasit. Jadi Copepoda itu dapat menjadi carrier perantara bagi parasit ikan yang dapat menyebabkan kematian ikan sehingga mengurangi nilai jual produk ikan. Mereka juga dapat menjadi vektor penyakit manusia seperti kolera. Selanjutnya ada kontaminasi. Nah, sistem produksi intensif dapat terkontaminasi dengan rotivora yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dan dapat mengalahkan Copepoda. Yang ketiga ada kualitas air. Nah, dari Copepoda itu dikatakan cukup sensitif dengan kualitas air. Jadi kita harus menjaga kualitas air yang optimal untuk pertumbuhannya. Yang ketiga, sensitivitas suhu. Nah, laju pertumbuhan yang keempat terakhir, sensitivitas suhu. Laju pertumbuhan kue poda itu dapat dipengaruhi oleh variasi suhu. Spesies yang berbeda memiliki toleransi suhu yang berbeda dan perlu dipertimbangkan dalam praktik budidaya. Nah, ini daftar pustakanya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.